Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita sudah tahu bahwasanya sebagai manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Begitu pula dengan neraka. Allah juga sudah menyiapkan neraka yang di dalamnya terdapat api dan berbagai hal yang menakutkan bagi umatnya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai dengan perintahnya. Segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kebaikan sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya. Begitu juga dengan dosa kemaksiatan. Sekecil apapun dosa itu, kita juga akan mendapatkan balasannya. Namun, ada beberapa dosa yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati. Kita semua tahu kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kedzaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua juga tahu doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak yakni doa orang tua, doa orang berpuasa, dan doa orang yang terdolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Sebisa mungkin, bahagiakanlah orang tua kita menurut kemampuan masing-masing. Lalu, teruslah untuk menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataannya, mengikuti sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita, dan menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah, kedua orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dosa yang kedua adalah zina. Zina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku pezina yang dengan sengaja dilakukannya, yakni melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama. Lalu, apa balasannya di dunia ketika kita melakukan zina? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertobat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezeki dari seseorang yang melakukan zina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya adalah kehancuran rumah tangganya, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya sangat banyak,
sehingga semua harta bendanya habis, dihinakan dari masyarakat, dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sadar diri, maka mereka akan segera bertaubat. Tapi bagi mereka yang tidak sadar diri, mereka akan justru semakin mengumpat. Bagi mereka yang sadar diri dan segera bertaubat dari segala kemaksiatannya, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan dan membukakan rizki baru bagi mereka yang mau bertaubat dari zina. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Yang ketiga adalah berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yakni curang dalam timbangan. Kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi, tanpa kita sadari perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Balasan yang diterima oleh para pelaku pedagang curang antara lain: kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya, rezeki yang semakin hari semakin sulit didapat, semakin berkurangnya pembeli, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya, akan didolimi sesama pedagang, barang dagangan yang tidak laku-laku, dan masih banyak yang lain lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya, meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan menghampirinya, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut, sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi, jika kita hidup di dunia untuk memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.